Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersama saya dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku, menghantarkan program Dialog Dialektika dengan topik berkurban cukup sekali atau setiap tahun. Tubabaku, pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik, tepatnya 3 hari setelah Idul Adha, atau tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia melakukan penyembelihan atau pemotongan hewan kurban. Dialektika Tubabaku kali ini akan membahas tentang berkurban cukup sekali atau setiap tahun. Dan telah hadir di studio Tubabaku Streaming Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dr. Andes Muhyiddin Pardi. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik-baik sehat selalu. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih Pak karena telah hadir di studio Tubabaku. Sama-sama. Langsung saja Pak, kita membahas tentang berkurban. Untuk berkurban ini, apa pengertian dari hari raya besar atau hari raya berkurban Pak? Terima kasih, pertanyaan bagus bagi kami. Korban itu asal katanya dari bahasa Arab ya, kata korba atau pendekatan diri ya, atau dekat lah. Tapi di sisi dimanakan korban ini identik. Jadi korban dengan kurban beda ya. Korban, kalau kita berkorban itu kan mengorbankan tenaga, waktu, pikiran kita. Tapi kalau istilah kurban, kalau dalam bahasa Arab itu ada bernilai ibadah dalam diri kita. Jadi tentang berkorban ini adalah suatu pekerjaan bagi umat Islam yang diberikan dalam keadaan mampu di hari itu, artinya di hari raya Adha atau di hari raya korban itu. Nah, ngapa juga dikatakan ini sebuah hari raya besar? Karena di situ ada sebuah peristiwa yang sulit untuk dinalar oleh manusia, adanya sebuah pengorbanan yang tidak akan terjadi lagi sepanjang masa. Maka hari raya kurban ini juga dikatakan hari raya besar karena ada sesuatu hal yang harus dibesarkan dalam diri ini, karena ada sebuah peristiwa yang tidak akan terjadi sepanjang masa. Cukup peristiwa itu terjadi sekali, tapi hal ini menjadi catatan penting sejarah dalam suatu kehidupan umat-umat yang beriman dan juga orang-orang Islam. Oh, jadi kita menyebutnya tadi itu berkurban, bukan Iya, berkorban ya Pak ya? Bukan, lain. Korban dan kurban lain ya. Iya Pak, terima kasih. Selanjutnya, dalam memperingati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Berkurban, selain berkurban dan sholat Idul Adha, Iya. apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh umat muslim Pak? Baik. Hari raya besar, ini ada suatu hari raya yang harus kita besarkan. Selain daripada pelaksanaan, kan identik orang melaksanakan berkorban ini hanya memotong seekor sapi, kerbau, kemudian unta atau domba dan sebagainya. Sebenarnya di dalamnya itu banyak hal, pemaknaan-pemaknaan yang tinggi dalam diri seorang muslim tentang hari raya korban, karena ini identik pula dengan perjalanan ibadah haji ya. Kemudian identik juga dengan suatu kehidupan keluarga. Jadi ini ada sebuah pendidikan keluarga, keluarga akan mendidik sebuah negara. Jadi ketika di dalam konsep kehidupan di korban itu bukan sekedar dia memotong seekor domba ataupun sapi, itu terlalu kecil yang sebenarnya di situ. Tapi di sisi lain ada bagi kita orang Islam itu mencermati sebuah teladan besar bagaimana seorang ayah, seorang ibu, seorang anak bisa terjadi sebuah komunikasi yang luar biasa untuk menciptakan sebuah generasi panjang, sehingga generasi itu menjadi satu catatan sejarah. Bahkan semua gerak aspek dia menjadi satu ibadah. Gerakan-gerakan mereka, peristiwa waktu itu saat ini menjadikan ibadah bagi umat kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi selain daripada berkorban, tentu di situ sama-sama kita harus merenungkan
bahwa sebelum daripada pelaksanaan hari raya kurban itu ada namanya hari Arafah. Hari Arafah itu hari di mana orang memahami jati dirinya, maka dikatakan Arafah. Bagaimana dia faham dengan dirinya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Bagaimana manusia itu diciptakan sebenarnya di situ kan, makanya ada penataran sehari sebelumnya kita disuruh melaksanakan puasa Arafah. Kemudian bagi orang-orang yang di Makkah itu mereka melaksanakan wukuf. Nah pada saat wukuf itulah mereka mencari jati diri, mereka memahami siapa yang sebenarnya, dari mana, sekarang di mana, dan setelah itu akan di mana. Jadi selain daripada terapi, daripada nilai-nilai sosial yang ada, terapi keluarga, terapi berbangsa pun ada di dalam nilai-nilai ini. Jadi manusia, khususnya kita, itu hanya bisa merenungkan betapa diri sebuah keluarga itu sebenarnya akan membentuk sebuah negara. Jadi kalau sebuah keluarga itu bagus, insya Allah lingkungan bagus, dan negara pun akan kokoh akibat. Nah inilah kehebatan dalam suatu keluarga yang dimana Nabi Ibrahim membuat dalam sebuah proses itu. Tadi untuk puasa Arafah itu Pak, kenapa kok umat muslim ada yang mengerjakan puasa Arafah 2 hari, ada yang mengerjakan 1 hari Pak? Ya. Jadi sebenarnya puasa Arafah itu kan dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah saja. Jadi berkenaan dengan wukuf di Padang Arafah. Jadi orang-orang yang sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah, di Tanah Suci itu, mereka tidak disunahkan, bahkan tidak boleh untuk melaksanakan puasa. Nah di saat mereka itu melaksanakan wukuf di Padang Arafah, kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Nah puasa Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, sedangkan tanggal 8-nya itu namanya hari Tarwiyah. Nah pada saat hari Tarwiyah tanggal 8 itu, pada masa Nabi itu mereka menuju kota Mina. Nah di dalam kota Mina itu mereka sama bermalam di situ, menyiapkan bekal untuk besok melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Jadi yang dianjurkan benar bahwa puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu kan artinya nilai-nilai Arafah di situ. Jadi bagaimana kita pada hakikatnya disuruh secara tulus, secara ikhlas melaksanakan hari itu, betapa agung dan besarnya. Dan di Arafah itulah yang sebenarnya ampunan Allah datang kepada mereka, semua orang yang melaksanakan haji yang saat itu di Padang Arafah. Makanya wukuf di Padang Arafah itu bagian rukun. Orang mau sakit, orang dalam keadaan halangan, ibu-ibu, perempuan yang dalam keadaan itu tetap harus melaksanakan wukuf dan tidak harus suci, karena itu adalah inti. Jadi sejak tanggal jam 12 sampai dia menjelang maghrib itulah inti haji. Jadi haji yang orang-orang Indonesia selama 40 hari di sana, sebenarnya intinya ya tanggal 9 itu, tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu. Jadi kalau dia melaksanakan puasa 2 hari itu, tanggal 8-nya itu melaksanakan Tarwiyah, kemudian tanggal 9-nya Arafah. Adapun ketentuan seperti apa yang terjadi sekarang, besok Saudi mungkin pada tanggal 9 itu jatuh pada hari Selasa, sementara Indonesia sebagian jatuh hari Rabu. Itu hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena itu beda penetapan saja. Jadi bagi kita itu sebuah rahmat yang agung saja, jadi tidak perlu. Tapi yang jelas kalau puasa Arafah ya 9 Dzulhijjah itu, soal tanggal 9 Dzulhijjah itu ya penentuannya berbeda, itu hal yang sudah lumrah. Sudah lumrah ya Pak. Berarti kalau menginjak hari raya Idul Adha, kita itu puasa Arafahnya tanggal 9 Dzulhijjah. Iya Pak. Kalau misalkan untuk kan sebelum Idul Adha ini ada namanya puasa Arafah. Selain itu ada nggak Pak? Seperti tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, itu bagaimana Pak? Pada hakikatnya itu adalah bagian-bagian sunnah ya yang tidak diutamakan ya, yang di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Memang ada hal-hal yang sedemikian gitu. Tapi ketika kita berbicara atau kita fokus kepada ibadah-ibadah yang nampak, yang kita kadang-kadang berpikir begini, sesuatu yang besar justru tidak kita perhatikan, malah kita memperhatikan yang kecil. Ya, bukan berarti yang kecil ini tidak harus kita perhatikan. Jangan-jangan kita berpikir sesuatu yang kecil malah yang besar. Nah, kita sekarang istilahnya umat Islam itu berkonsentrasi bahwa pada hari itu adalah hari di mana orang untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah.
dan kita disunahkan untuk puasa Arafah, kan gitu. Iya. Nah, soal pengembangan yang lain, inti pokoknya dulu. Nah, kita ini jangan sampai terkena bunga-bunga ibadah-ibadah yang pada hakikatnya tidak menjadi ibadah inti di tanggal 9 Dzulhijjah itu, justru kita akan melaksanakan itu, dan itu pun sebuah keutamaan, kan memang sebuah keutamaan gitu. Tapi keutamaan itu semua ada yang lebih utama yang harus dijalankan oleh orang Islam. Jangan melihat perkara-perkara, oh cuman kecil, akhirnya kita cuman mengatakan cuman kecil, baru nanti oh itu cuman hal yang nilai pahala kecil, kita menganggap itu yang kecil. Tidak boleh juga. Jadi selagi itu pekerjaan baik di dalam pelaksanaan, potong rambut, tidak boleh potong rambut, hal-hal yang sedemikian itu, ketika kita mampu melaksanakan, ya laksanakan saja. Tapi kalau ketika tidak, jangan sampai yang besar tidak terlaksana, yang kecil kita terlalu perhatian seperti itu. Iya, baik Pak, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Apa hubungan antara peristiwa kurban dengan keluarga Nabi Ibrahim? Baik. Jadi sebenarnya peristiwa kurban ini kan diawali prosesnya sejak zaman Nabi Adam, ya. Iya. Jadi ada umat manusia yang generasi kedua. Nabi Adam itu kan generasi pertama. Jadi generasi yang pertama bersama Siti Hawa diletakkan dalam satu tempat yang mulia, dalam sebuah taman, namanya taman surga, ya. Iya, Taman itu yang kita sendiri tidak bisa pernah terbesit dalam pikiran kita, tidak pernah terdengar, dan hanya kita mendengar di dalam Al-Quran, tapi tidak pernah terbayang keindahan, keagungan tempat itu, kan gitu. Benar. Nah, itulah tempat kita yang sebenarnya gitu. Jadi manusia jangan pernah berpikir lagi bahwa dunia ini tempat kita, bukan. Karena kita pernah berada di tempat itu, dan suatu saat orang itu harus kembali ke tempat itu. Nah, itu diceritakan semua di dalam Al-Quran. Nah, pada saat setelah Nabi Adam ada, kan itu belum ada manusia banyak, toh belum ada keturunan terakhir ini. Akhirnya mereka ada dalam pelaksanaan nikah silang, ya. Artinya kakak dapat adik dapat kakak. Nah, ujian yang pertama sebagai rasa cinta dia kepada Sang Maha Pencipta, bagaimana anak ini melakukan kebaikan. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Karena kita ini tidak pernah akan mendapatkan satu kebaikan sebelum kita menginfakkan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita ini mau mendapatkan kebaikan, ya harus memberikan yang terbaik. Jangan sampai kita ini buah-buahan jatuh, udah dikasihkan tetangga daripada nggak kemakan. Bukan itu. Justru makanan-makanan yang terbaik yang kita berikan, karena kita ingin mendapatkan kebaikan itu. Nah, ujian yang pertama diberikan kepada si Kabil Habil itu kan antara domba dan makanan. Bagaimana kedua putra ini untuk menunjukkan rasa cintanya, ketaatan kepada Sang Pencipta. Akhirnya yang satu memberikan kibas yang terbaik, sementara yang satu memberikan makanan-makanan yang kurang baik. Iya. Ya, jelas Allah akan menerima kebaikan, kan gitu. Iya, Pak. Nah, akhirnya Allah ambil kebaikan-kebaikan ini, dan ini disimpan, kan, akan diberikan. Nah, kemudian berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan seorang nabi yang paling cinta menerima tamu. Yang kedua, beliau cinta adalah dengan berkorban. Kalau korban bukan puluhan, belasan, ratusan, bahkan ribuan. Dan dalam diri beliau ada berkata, artinya jangankan seekor kambing 2.000, kalau seandainya Allah memerintahkan aku untuk menyembelih anakku, aku pun akan lakukan kalau memang itu perintah Allah. Setelah masa itu lama, ya waktu itu lama, Nabi Ibrahim kan lupa dengan apa yang dia pernah ucapkan. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, akhirnya setelah beberapa tahun, walamamar zaman walakon nasyamakol, setelah bulan, ya tahun itu berlalu, ya anak telah lahir dan dinanti, kemudian anak tumbuh sehat, gesit, lincah, pintar yang luar biasa lah. Pokoknya hanya lincah-lincahnya satu-satunya gitu. Tahu-tahu Allah menagih janji itu kan. Falamma balagha mausaya qala inni araf. Jadi ketika usia Ismail sudah sampai, maka dia mulai bermimpi. Nah, mimpi itu berproses mulai tanggal 8. Makanya karena tanggal 8 itu mimpi dikatakan bertarwiyah. Iya. Nah gitu, sampai kepada malam 9. Nah begitu malam 10 kok
mimpi itu nyata gitu. Maka dikatakan hari nahar itu hari kematian. Nah, begitu hebatnya setan menggoda 3 generasi ini, ibunya, bapaknya Ibrahim, kemudian anaknya. Ini hebatnya mereka ini. Jadi pertama kali yang digoda ibunya, ya ibunya malah nantang kalau memang itu perintah Allah. Saya pun siap. Balik kepada Ibrahim, kepada Ismail. Nah, 3 generasi ini kan luar biasa karena sama-sama perintah Allah. Jadi ketika yakin kalau itu sebuah kenyataan, akhirnya apa? Kata anak, ya abatif al-matu marsa tajiduni insyaallah bisa pilih. Wahai ayahanda, kerjakan. Kalau memang itu sebuah perintah, insya Allah engkau dapatkan aku dalam keadaan sabar. Coba bayangkan itu anak gitu. Nah, akhirnya apa? Nah, ketika dalam proses itu Nabi Ibrahim menjalankan, menajamkan pesonya, membawa tali, membawa tutup muka untuk Ismail, dilaksanakan. Nah, ketika dilaksanakan, yang nggak mampu peso itu mengenai si leher itu, karena memang Allah tidak mengizinkan. Jadi anaknya kan ragu, ayah saya ini kasihan sama saya atau sayang sama saya. Tadinya kan ditutup, diikat supaya nggak meronta kan begitu. Begitu setelah pada sudah disembelih itu, tapi kok nggak, jangan-jangan bapak ini nggak ngikuti perintah. Akhirnya benar dibuka, nah dilepas. Setelah begitu baru tanyalah si Ibrahim dengan pisau, kamu, karena setelah disentakkan di batu kan di Mina itu ada batu yang sekarang hancur karena sentakan goloknya dulu itu. Ibrahim bertanya, kamu bisa menghancurkan batu, tapi dengan leher anakku tidak. Dengan izin kebesaran Allah, engkau izinkan kamu menyembelih anak, tapi Allah tidak mengizinkan. Baru disitulah gemuruh langit suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Di antara malaikat itu membawa kipas untuk sebagai pengganti daripada. Seandainya ini, kalau anak itu waktu itu lehernya Ismail bisa putus, saya yakin hari ini pun kita disuruh mengorbankan anak kita. Nah, ternyata Allah punya kehendak keijindan yang lain. Nah, disitulah peristiwa antara korban dengan keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Siti Hajar dan anaknya Ismail. Ya. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Ya. Ketakwaan adalah tujuan utama manusia melakukan kurban. Penjelasannya seperti apa Pak? Baiklah, semua ibadah ya sebenarnya bukan korban saja ya. Semua ibadah yang ada di dalam agama Islam itu muaranya pada ketakwaan. Puasa, zakat, berinfak, semua arahnya kepada ketakwaan. Iya. Agar kita menjadi orang-orang yang takwa gitu. Cuman pembahasannya takwa itu kalau dalam bahasa yang sederhana saja, melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak membahayakan diri dan tidak juga membahayakan orang lain. Nah, itu definisi kecilnya daripada takwa. Jadi kalau orang minum itu kan membahayakan diri sendiri. Berjudi bisa membahayakan diri dan orang lain. Merampok, maling bisa membahayakan orang lain. Nah, berarti tidak ada nilai ketakwaan di sisi itu. Nah, jadi konsep di dalam ketakwaan itu adalah ketika seseorang tidak melakukan pekerjaan tidak membahayakan dirinya dan juga tidak membahayakan orang lain. Nah, di sinilah sebenarnya realisasi daripada ketika kita melaksanakan korban. Karena korban itu kan butuh sebuah keikhlasan tinggi. Gitu. Jadi dia hilang harta, waktu, tenaga, banyak hal. Kalau dihitung sekarang seekor domba pokoknya 3 juta. Nah, kan, atau skor sapi dan lain sebagainya kan itu. Kalau orang tidak ada nilai kebaikan dalam hatinya, sayang. Mau dia mau kaya, mau diberi kelebihan harta yang apa, kalau memang tidak tertarik untuk itu. Nah, jadi takwa itu sebuah panggilan dalam diri seseorang. Maka dalam berkorban itu bukan serta-merta dia membagikan itu pada orang lain seolah-olah cuma yang menempatkan dirinya mampu, itu kan nggak benar sebenarnya. Jangan sampai di dalam dunia berkorban seolah menempatkan dirinya bahwa dirinya saya ini lebih mampu dari orang lain, nggak boleh. Ya, merasa tinggi diri itu kan nggak boleh di dalam ini. Tidak ada seperti itu.
Jadi sebuah panggilan ilahiyah, panggilan Sang Pencipta. Jangankan cuma itu bagian kecil sebenarnya. Ya bagian kecil dalam diri seseorang, bagaimana dia mengeluarkan sebagian daripada harta dia, ya mempunyai nilai-nilai sosial. Sebenarnya semuanya kembali kepada dirinya, bukan kembali kepada Sang Pencipta. Karena Allah tidak pernah butuh dengan hal ini. Orang mau beriman semuanya, Allah nggak nambah mulia. Orang nggak beriman juga Allah nggak menambah kehinaan. Karena keberadaan Allah, eksistensi Allah itu tidak dipengaruhi manusia. Dia tetap maha agung, maha mulia. Jadi apa yang dilakukan, nah itu nanti akan berdampak membekas pada diri dia. Nah ketika ada sesuatu membekas pada dirinya, disitulah dia akan melakukan suatu kebaikan-kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, masyarakat. Jadi ketika ibadah korban ini berdampak nilai-nilai kebaikan pada diri, keluarganya, masyarakat, itulah ada nampak nilai-nilai ketakwaan. Iya, baik Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Pada hari kurban, tidak lepas juga dengan musim haji. Bagaimana kita mengaitkan antara kedua peristiwa tersebut? Baik. Musim haji itu bulannya tertentu, ya. Jadi mulai dalam bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu kalau di dalam namanya musim haji, ya. Nah, berkenaan dengan itu juga, hari itu ada korban, ya. Korban juga dilaksanakan pada hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah ataupun hari-hari Tasyrik, atau di mana tanggal 11, 12, 13. Nah, berkenaan dengan apa korelasi antara berkorban dan haji? Jelas ini pelakunya satu keluarga, sama-sama Nabi Ibrahim. Iya. Gitu loh. Jadi sama-sama Nabi Ibrahim. Siapa yang mengawali daripada peristiwa adanya korban? Itu selain zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim sebagai realisasinya. Nah kemudian Nabi Ibrahim ini adalah merupakan prosesi manasik. Jadi sebuah sejarah panjang yang dilakukan oleh Ibrahim bersama keluarganya, yang saat ini menjadi sebuah manasik. Itu. Jadi manasik. Nah contohnya sekarang perjalanan. Mengapa itu ada sa'i, Sofa Marwa, yang hampir 500 meter atau 450 meter itu kan sebuah peristiwa di mana ketika setelah Siti Hajar ditinggalkan, Ibrahim ditaruh di sebuah lembah tanpa pohon, tanpa rumah, tanpa dibuatkan apa-apa. Bisa terbayang oleh kita di sebuah padang tandus. Jadi berangkat dari tempat yang jauh, wilayah Mesir, Yordan, jauh segitu perjalanan ribuan kilo di padang tandus sedemikian rupa, tanpa bicara sebuah kata pun apapun. Begitu mentok terakhir, Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah, perintah Rabbmu, perintah Tuhanmu? Baru Nabi Ibrahim cuma mengangguk, nggak banyak komentar apa-apa. Nah, begitu yakinnya Siti Hajar kalau ini sebuah perintah, Allah tidak akan membiarkan hambanya di sebuah tandus yang sedemikian. Setelah habis makanan, habis minuman, air susunya sudah tidak ada lagi. Maka bukan serta-merta Allah ngasih tub hujan, bukan Allah ngasih tub langsung buah-buahan, tidak. Ada sebuah usaha. Nah, usaha itu adalah namanya sa'i. Nah, sa'i. Jadi Siti Hajar bukan duduk termenung berdoa, tidak ada. Jadi iya karena butuh, iya karena nasta'in. Manusia diwajibkan untuk ikhtiar dan berdoa. Doa tanpa usaha apa? Begitu juga usaha tanpa doa, ketakaburan, kesombongan. Hebat amat dia. Ya kan? Dia usaha tanpa ibadah, ketakaburan yang luar biasa. Begitu juga dia hanya doa saja, ya tanpa dia usaha, ya kemalasan yang luar biasa kan gitu cuma dulu. Nah jadi ini kan ikhtiar, bukan sekali loh itu. Sana mencari lagi. Bayangkan seorang ibu lari-lari di sebuah 3,5 kilo di tempat yang panas 500 meter sini-sini. Baru setelah 7 kali peristiwa itu, nah oleh Allah diberikan sebuah air, mata air yang sedemikian rupa dengan izin kebesaran Allah, kan gitu. Jadi dengan izin Allah atas usaha ini tadi. Jadi bukan duduk-duduk gitu saja, enggak. Itu selevel orang yang dekat dengan Sang Pencipta. Maka tempat itulah dijadikan sa'i. Itu manusia supaya merenung bahwa hidup itu harus berusaha. Satu proses. Yang kedua,
ada peristiwa di Mina. Lah, Mina kan sebuah Muna ya, Muna. Itu di Mina itu ada kegiatan yang dinamakan Jamarot. Nah, Jamarot Mina dengan Mekah itu kan 7 kilo. Jadi Ibrahim mempersiapkan sarana untuk penyembelihan korban. Itu kan dari Mekah. Dari pesonya, talinya, pokoknya peranata untuk pelaksanaan itu. Dibawalah berangkat ke sana. Setelah sampai di Mina, godaan setan ini tadi. Maka dari Aqobah, Ula, Wusto Aqobah. Nah, ini peristiwa pada masa itu di mana sang anak, sang ayah digoda setan. Anyahlah kamu dengan dilempar kerikil. Pada saat itu memang melempar setan. Nah, tapi sekarang bukan melempar setan. Itu sebuah ibadah. Dan itu sebuah ibadah karena itu berat. Maka mengucapkan ketika kita melempar itu Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, termasuk menyembelih tadi kan menggunakan Bismillah Allahu Akbar. Mau tawaf Bismillah ya Allah Akbar. Mau melempar jumrah Bismillah. Karena apa? Akan ada peristiwa besar. Menyebabkan begitu. Ada hal yang kira-kira manusia akan ada godaan. Nah, itu Bismillah ya Allah Akbar. Akhirnya setan gagal untuk mengganggu daripada 3 generasi antara ibu, anak, dan ini peristiwanya. Nah, peristiwa Jamarot melempar itulah sekarang dijadikan sebuah syiar, sebuah syariat. Nah, ketika tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 atau sampai 13 ketika mau ambil nafar sani, maka di situ melaksanakan lemparan kepada jumrah tadi. Gitu. Nah, ini relasinya antara korban dengan peristiwa Adha, kemudian peristiwa korban dengan peristiwa daripada haji itu tadi. Belum lagi ke Arafah. Lah, Arafah itu apa juga? Pertemuan Adam dan Hawa kan? Iya. Setelah diinikan, masing-masing mengenal. Tapi saat ini disitulah dijadikan untuk sebuah renungan kecil bagi jamaah. Dan disitu memang dianjurkan oleh Allah. Wa idza afattum min arafatin fadhkurullah inda masy'aril haram. Kita disuruh banyak berpikir. Hari ini mereka semua jamaah berangkat menuju Arafah, ada juga yang ke Mina. Dan besok baru mereka melaksanakan wukuf. Sebenarnya di situ dianjurkan banyak-banyak beristighfar. Jadi ini antara peristiwa Ibrahim dan korban atau Adha dengan peristiwa haji. Jadi semua peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada nama Ibrahim, Hajar dan Ismail sekarang dijadikan manasik. Jadi bukan ibadah. Kalau dulu kan mana? Kenapa kok beda antara ibadah manasik? Manasik itu ya kalau sekarang dari mulai daftar aja. Daftar haji itu sebenarnya udah ibadah. Udah masuk catatan haji. Mulai 3 manasik. Inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan nusuk ibadah itu semua gerakan. Jadi makanya disitulah fisik yang dibutuhkan pada agama. Iya baik Pak, selanjutnya sebelum kita membahas tentang berkurban, sejenak untuk memahamkan nilai ibadah haji atau manasik haji, bagaimana Islam memandangnya. Oke. Baiklah, haji ini sebuah reuni ya. Reuni umat Islam sedunia. Dari bapak yang satu, ibu yang satu. Lahirlah generasi. Bisa terbayang oleh kita. Padahal bapaknya satu, bahasanya satu. Sekarang setelah terjadi sekian generasi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi kita, bisa terbayang oleh kita. Di Indonesia saja udah berapa ratus bahasa. Banyak. Ya kan? Iya. Belum dari sisi rambut, bapak ibunya satu. Kenapa? Mohon maaf, di Irian rambutnya beda. Ya kan? Masuk ke Eropa, bentuk rambutnya beda, matanya beda. Ini bapak ibunya satu. Lari ke Afrika, kulitnya sudah beda. Inilah sebuah reuni besar umat. Nah, ketika dalam reuni besar kan Allah tunjukkan kebesaran Allah itu. Ini kan nggak perlu panitia kubek-kubek. Kita semua datang adalah panggilan Sang Pencipta. Nggak ada sesuatu yang menjadi cemooh dalam perjalanan. Negara tanpa oksigen, bayangkan. Pohon bisa dihitung. 1,7 juta orang kumpul di dalam satu masjid. Hanya ada kipas-kipas demikian. Pohon, padahal oksigen itu didapat dari pohon.
Artinya apa? Nggak ada manusia yang lemes akibat kekurangan oksigen. Itu yang sama-sama harus kita. Kalau bukan karena kepasaran, maka itu adalah sebuah panggilan. Karena itu panggilan Allah, Allah punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap tamu-tamunya. Kan tamu Allah, bukan tamunya sembarang manusia. Dan akan dihadiahkan pun dari tempat-tempat, di situ ada tempat-tempat yang surgawi, dan ada minuman di mana minuman itu tidak ada di dunia. Dan itu minuman bersumber dari taman surgawi. Jadi Allah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada tamunya, kan begitu. Nah, di dalam pelaksanaan orasi ibadah ini, jadi itu sebuah reuni Allah tunjukkan. Nah, dari sekian ini kok ada satu pengikat apa? Talbiyah, bayangkan. Afrika, Eropa, Amerika, Asia, Australia. Begitu sampai sana, semua berucap labbaik Allahumma labbaik. Nggak ada yang pakai bahasa sendiri-sendiri. Begitu sholat cuma sama, Allahu Akbar, semua paham. Begitu ketemu, Assalamualaikum, semua mengerti itu gitu. Gerakan sholat sama, kemudian setelah itu ucapan yang ditentukan oleh syariat sama. Luar biasa kan gitu. Kulit yang beraneka ragam, bahasa yang beraneka ragam. Saya katakan tadi, dari Aceh sudah punya bahasa, Padang bahasa lagi, Lampung punya bahasa, Jawa ada berapa bahasa. Begitu melebur, mereka semua terkikis. Coba terkikis. Ya, karena apa? Nggak pernah kelihatan siapa jenderal, siapa kopral, siapa rakyat, siapa pejabat, siapa yang kaya luar biasa, siapa yang miskin bapak. Nggak nampak di situ. Nggak tahu kalau di samping kita itu seorang panglima besar jenderal. Semuanya sama ya Pak? Sama. Nah, itulah yang dikatakan tadi, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang punya nilai takwa. Iya. Nah, cuman yang jadi masalah ketika kita meletakkan manusia ini, ya mohon maaf, kadang-kadang status derajat karena sebuah hak milik dia punya kedudukan yang dapatkan. Ini sebenarnya mendidik kita bahwa pandanglah manusia dari sisi keilmuan, ketakwaan. Jangan pernah memandang orang dari sisi harta dan kedudukan. Nggak boleh sebenarnya. Jadi yang memang dimuliakan Allah, ya muliakan. Yang memang dihinakan Allah, hinakan, kan begitu. Iya. Nah, kita kan nggak bisa menempatkan manusia begitu. Ketika orang itu punya kedudukan, punya pengalaman, wah, sholat terhormat gini-gini, pensiun nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini artinya haji itu adalah mendidik kesetaraan. Sama prinsip Tubaba kan? Iya. Ada nilai-nilai kesetaraan. Coba manusia itu adalah hanya nilai-nilai kebaikan yang didapat. Jadi jangan karena materi duniawi itu pun akan sirna. Iya, baik Pak, terima kasih. Ya Pak, kita kembali pada pertanyaan yang tadi. Ibadah haji adalah wajib bagi mereka yang istitoah. Apa pengertian dari hal tersebut secara utuh? Baiklah, haji merupakan rukun Islam ya. Jadi Islam itu ditegakkan dalam 5 tiang ya, dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, tetapi kalau kita syahadat mutlak ya, bagi orang iman, bagi orang Islam itu harus syahadah, meyakini akan kebenaran Allah, akan kebenaran Rasul. Setelah itu harus ada korelasinya sholat, kemudian zakat bagi mereka yang diberikan harta, kemudian setelah itu melaksanakan puasa yang diberi kemampuan untuk puasa, karena ada yang orang yang tidak mampu betul-betul sehingga harus melaksanakan pengganti puasa baik qadha maupun yang lainnya. Nah, sementara untuk rukun yang kelima ini, karena kita berada di posisi yang jauh ya, hampir 9.000 kilo dari tanah air ya, meskipun pada ikatnya sekarang cuma 8 jam ya, 9 jam dekat ya, kalau dulu bulan-bulan ya pakai laut. Nah itu, tapi di sini ada Allah katakan walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi untuk melaksanakan haji ini karena Allah, dan dia harus sifatnya istita'ah. Istita'ah itu dalam konsepnya adalah punya kemampuan ya. Nah, kemampuan di sini tidak bisa diartikan dalam satu sisi saja ya. Artinya dari sisi keamanannya, kesehatannya, finansial ya. Dari sisi kesehatan, makanya sekarang pemerintah telah meneliti kembali tentang kebijakan-kebijakan kesehatan. Karena apa? Ketika dia dalam sisi kesehatan tidak mumpuni, dia nanti
bisa terganggu dan pelaksanaan ibadah pun nggak maksimal, dan dia akan juga minta pertolongan pada orang lain, mengganggu ibadah orang lain. Maka ada sisi-sisi tentang kesehatan yang harus mulai ditegaskan tentang daripada permasalahan untuk pelaksanaan ibadah. Nah, yang kedua tentang daripada keamanan. Kita udah berapa kali tuh ya perjalanan dulu ketika di Saudi ada masalah, kemudian di negara kita pernah ada kudeta pada masa Gestapo, kan tidak diberangkatkan karena memang sisi keamanan tidak ada. Nah, untuk apa kita beribadah sementara kita dalam perjalanan tidak aman? Maka itu kan bagian daripada istitoah. Nah, sisi lain juga adalah tentang masalah finansial, kemampuan materi ya. Nah, ini mutlak karena dia harus memerlukan untuk perjalanan, mengurus perjalanan, transportasi perjalanan, akomodasi selama 40 hari di sana bagi haji reguler. Ya mungkin bagi haji yang plus atau plus minus wallahu alam ya. Nah, itu kan mereka ada yang 18 hari 25. Tapi semuanya itu membutuhkan finansial materi. Nah, bagi kita yang tidak ada kemampuan secara keamanan, kesehatan, nggak bisa dipaksakan. Tapi di sisi lain juga kadang-kadang Allah Maha Kaya, Allah mempunyai kehendak, Allah mempunyai keinginan. Nah, keinginan Allah itu kan tidak bisa dibatasi oleh keinginan manusia. Kalau Allah sudah berkehendak siapapun, nah kan, min haitsu la yahtasib, dari satu arah mana yang tidak bisa dikira-kira. Ya kan? Banyak tuh kejadian-kejadian seorang tukang batu bangunan, tahu-tahu dia mendapatkan hadiah haji kan, seorang buruh kebun, tahu-tahu dia dapat hadiah dari tuannya. Ya, atau juga pembantu keluarga diajak untuk melaksanakan, itu sudah di luar kemampuan, tapi yang mengajak itu dan punya kemampuan istitoah. Nah, jadi bagi kita umat Islam yang tidak mampu secara finansial, ya jangan dipaksakan, jangan laju. Wah, pokoknya saya harus melaksanakan rukun Islam, jual rumah, pulang dari sana nggak punya apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani hambanya. Kalau Allah jangan membebani apa, kita membebani diri kita, kan nggak boleh juga kan itu. Ya begitu juga di sisi keamanannya harus benar-benar terjamin di sana. Makanya dikerahkan laskar-laskar di sana untuk menjamin keamanan daripada pelaksanaan ibadah. Di sisi lain juga tentang kesehatan gitu ya. Ya tahun ini kan luar biasa itu tentang kesehatan karena usia-usia yang berangkat 65. Nah, pemerintah mengerahkan kekuatannya untuk menjaga kesehatan. Maka ketika mau daftar kan dicek kesehatan. Itu bagian istitoah. Begitu mau pelunasan, istitoah enggak. Nah, itu sistem yang mengatakan bahwa orang ini mampu atau tidak. Gitu. Kalau tidak, ya jangan. Saya pengen mati di sana, masa dilarang? Enggak boleh kayak gitu. Jadi, istitoah itu sangat kompleks sekali. Jangan sampai kita paksakan. Kalau memang semua stakeholder ya, baik pemerintah maupun para ulama menentukan bahwa itu tidak mampu dan tidak wajib, jangan dipaksakan dirinya, karena sudah ada ketentuan standar-standar istitoah yang sudah sedemikian dibahas di negara yang kita cintai, Indonesia. Iya Pak. Iya, terima kasih. Kita kembali membahas tentang berkurban. Siapa sebenarnya yang dianjurkan untuk melaksanakan kurban itu, dan bagaimana jika seseorang sudah mampu tetapi enggan untuk berkurban, Pak? Baiklah. Siapa yang punya kemampuan berkorban di pada hari itu dan tidak mau berkorban, maka jangan mendekat musolaku. Artinya tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Ya, pada hari itu ya berarti hari Nahar ya, tanggal 10 atau ketika dia tanggal 11, 12, 13 itu sifat-sifat daripada orang-orang yang ketika dia diberi. Tapi kalau ada dia masih punya tanggungan-tanggungan beban anak, keluarga, beban-beban utang, ya hanya sebuah prestise mau berkorban, kan nggak boleh juga. Gitu. Jadi kalau dia sudah tidak ada beban tanggungan siapa-siapa, kalau masih ada utang ya wajibkan utang dulu, ya kan. Kalau masih ada anak fakir miskin yang dalam tanggungan dia selesaikan dulu. Kalau ada anak-anak yatim yang harus dia jaga, janda-janda yang mungkin dalam perlu pertolongan, itu dulu yang pokok gitu. Jadi jangan karena berkorban sifat nyata untuk diri, tapi ketika dia membantu anak fakir miskin
anak-anak yatim yang betul-betul tidak ini, kemudian mereka yang dalam keadaan lemah secara ekonomi dibantu, yang lebih utama dibanding dirinya. Karena korban itu untuk dirinya, tapi kalau dia membantu adalah untuk orang lain. Perhatikan itu dulu. Gitu ya. Jadi artinya memperhatikan pemberian pada orang lain itu kalau korban untuk dirinya. Nah, kemudian setelah itu ketika dia kok tidak berkorban, ya tadi risiko tinggi sekali gitu. Ya, jadi tidak harus dia apa istilahnya, udahlah saya sekali. Dan untuk sekeluarga, sebenarnya untuk keluarga. Jadi korban itu bukan untuk dirinya saja, keluarga. Sebenarnya kalau dia sudah menyembelih bapaknya, itu menyembelih, nggak usah harus disebutkan korban untuk siapa, itu nggak harus. Keluarga itu sudah menyangkut keluarga, seperti Nabi pernah berkorban untuk umatnya. Dia satu untuk keluarga kan, untuk umatnya. Umatnya berapa miliar? Banyak. Masuk kambing satu untuk miliaran gitu. Jadi nggak usah harus disebutkan ini korban atas nama siapa, enggak. Yang penting atas nama keluarga itu, ya, atas nama keluarga itu berikan korban, ya sudah keluarga situ. Cuman kadang-kadang kalau panitia atas nama siapa nggak jadi masalah. Gitu disebutkan atas nama siapa, apa. Kalau tidak juga dari keluarga ini itu udah baik sedemikian rupa itu, karena nilai-nilai keikhlasannya itu yang pokok. Iya, tadi kan Bapak menjelaskan kalau misalkan berkurban itu tidak perlu menyebutkan namanya itu. Ya. Tapi kalau untuk cara menyembelihnya itu, ketika kita menyembelih kurbannya, itu kan ada doanya, Pak. Ya. Doanya itu atau bisa menyebut nama yang berkurban atau tidak? Tidak. Kalau di dalam syariatnya itu kan saya katakan tadi di awal, ada yang ucapan Bismillah ya Allah Akbar itu, satu melempar jumrah, kedua ketika tawaf, jadi ketiga tentang ketika menyembelih. Iya. Jadi menyembelih itu kan tidak harus Bismillahirrahmanirrahim, enggak, ada Bismillah ya Allahu Akbar gitu ya. Jadi menyembelih dengan menyebut asma Allah dan mengucapkan kebesarannya itulah syukur diiringi dengan takbir. Jadi kalau tidak disebutkan Bismillah korban li untuk si ini tidak juga. Oh, gitu jadi ya. tidak. Iya, Tidak. tidak juga. Artinya nggak mengurangi nilai-nilai pahala. Kalau perlu kalau keluarganya nggak tahu juga nggak jadi masalah. Jadi tidak berpengaruh kepada nilai, karena yang akan dinilai itu ketakwaan tadi. Allah itu tidak mengendaki darahnya, tidak mengendaki dagingnya, tetapi yang akan diinginkan oleh Allah adalah tentang ketakwaan dia. La yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa. Iya, terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, untuk siapa sebenarnya daging kurban itu, dan apa boleh untuk selain orang yang menerima? Terima kasih. Insya Allah dalam proses ibadah, daging kurban yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah binatang yang dikurbankan dulu ya. Iya, Pak. Jadi jangan sampai khususnya di masyarakat Tubaba ini menyembelih baik sapi ataupun kambing atau domba atau kerbau itu justru yang abkiran. Iya, artinya yang dalam keluarga, Allah ini nggak sehat, umpamanya gitu, udah disembelih aja daripada mati, daripada mati, gitu. Karena yang akan kita berikan adalah sesuatu yang baik, gitu. Jadi ketika disembelih itu kan ada 3 unsur. Yang pertama adalah panitia kurban, yang kedua lingkungan masyarakat, kemudian yang 3 keluarga. Jadi boleh-boleh saja keluarga mengambil. Kalau toh tidak mengambilnya nggak jadi masalah. Udah ikhlas, bagi aja semuanya, nggak apa-apa, kan nggak usah dibagi. Artinya kalau sepertiganya keluarga mau mengambil nggak masalah. Kemudian orang-orang yang panitianya itu nanti sepertiga, kemudian dibagi lagi, silakan saja. Kan itu saya katakan tadi tidak berpengaruh makna daging atau darah yang mengucur itu tadi. Nah, seandainya korban itu akan diberikan kepada dalam bahasa kita non-muslim ya. Iya, Pak. Siapapun itu, sesungguhnya korban itu adalah bukan sekedar nilai ibadah, tapi dia adalah sebuah, bisa dikatakan hadiah, ya kan, bisa dikatakan sodako, sama saja. Kita membeli air gitu untuk kamu, nggak ada beda juga. Kita beli baju, kita kasihkan ini baju, kamu cocok nggak pakai, boleh nggak, sama kita ngasih baju sama non muslim sama saja.
jadi tidak berpengaruh, tidak harus pada orang muslim saja. Kalau seandainya daging-daging korban ini kita berikan kepada saudara-saudara kita ya yang non muslim ya membutuhkan atau yang perlu kita kasih saja. Tapi toh kalau ada yang fanatik, enggak, kalau daging korban ini harus ini, ya silakan saja. Tapi yang harus kita pahamkan kepada masyarakat sebagai orang yang berbangsa dan bernegara, itulah sebenarnya bagian daripada nilai-nilai toleransi kita, kepekaan sosial kita. Gak ada salahnya. Kemanusiaannya itu tadi loh yang kita tanya, bukan masalah keagamannya, kemanusiaannya. Iya, jadi tadi kalau untuk daging kurban itu dari orang yang berkurban boleh mengambil sepertiganya Pak ya. Tapi jika tidak diambil juga diperbolehkan. Ya. Kalau untuk hewan kurbannya sendiri tuh Pak, atau ada ciri-cirinya atau yang diperbolehkan? Iya, paling tidak kalau dalam standar usia, kalau kambing paling tidak ya 1 tahun ya lebih, kalau dari sapi 2 tahun. Kemudian jangan sampai cacat, artinya cacat bawaan. Cacat bawaan gitu. Tapi kalau cacat-cacat ketika dia akan dikorbankan terus tanduknya ngantem pohon patah, itu tidak jadi masalah. Jadi carilah binatang-binatang yang betul-betul baik, yang sehat, dan lebih daripada itu ya harus diperiksakan ke dinas kesehatan dan kesehatan hewan sama dokter hewan tadi, diperiksakan, dipastikan benar-benar. Kan sekarang ini kan banyak binatang-binatang yang mempunyai penyakit-penyakit ya, sekarang lagi rame yang tahu itu kan dinas kesehatan hewan, yang tahu binatang ini sehat atau tidak dari sisi apanya kan kita nggak tahu. Dokter hewan tentu yang akan paham itu kan gitu. Nah ini pentingnya kita ilmunya mereka tentang masalah itu gitu. Jangan Allah mau berkorban, Allah udah kelihatan sehat-sehat, itu nggak bisa. Sebaiknya gitu ya. Artinya kalau tidak diperiksakan dosa, enggak juga gitu. Jadi maksud saya pernyataan saya ini bukan jadi rujukan seolah-olah memeriksakan ke kesehatan hewan itu wajib, enggak gitu. Artinya kalau sudah diyakinkan dalam dirinya udah sehat-sehat benih, ya sudah silakan. Kalau diperiksakan itu lebih baik. Karena apa? Konsumsi daging korban ini nanti akan dimakan. Nah dimakan. Ketika nanti dimakan sesuatu yang tidak sehat, akan berpengaruh kepada darahnya, pada pola pikirnya, lebih-lebih daripada kepada hatinya, pada diri orang, kan gitu. Nah ketika kita makan sesuatu yang baik ya, dengan bergizi yang baik, tentu pertumbuhan otak juga kan baik. Tapi ketika kita mengonsumsi sesuatu yang tidak baik, yang nggak halal, kan berpengaruh dalam posisi otak kita juga gitu. Jadi makanlah rezeki yang halal, yang baik. Baik itu artinya yang mempunyai protein, gizi, mineral, dan lain sebagainya itu, supaya tumbuh. Nah kita ini senang makan makanan yang penting enak, banyak, mengenyangkan. Gak pernah diperhatikan kesehatan. Masih rumah makan kan, maka di sana apa? Gak enak, bukan gak enaknya. Kan orang-orang kita mah perhatian sehat. Sehat nggak sih rumah makan itu? Yang penting sehatnya dulu. Nah begitu juga menyembelih, sehat nggak itu binatang? Nah diperhatikan. Jangan enak nggak sapi Bali, enak nggak sapi, yang itu nggak, bukan masalah enaknya. Ya perhatikan kualitas. Jadi kualitas yang menyembelih, kualitas yang membagi, kualitas bahannya. Ini kadang-kadang kualitas dagingnya, yang bagi ngawur, merokok, puntung-puntung rokok pada jatuh, dagingnya diinjek-injek pakai sendal, nggak baik juga. Cara menyembelihnya nggak sopan, kasihan, dipaksa, kan berpengaruh kepada daging itu. Iya, Pak, ketika ya kalau orang stres, ya namanya sapi stres kan tetap berpengaruh kualitas itu, gampang busuk mungkin atau kurang baik kualitasnya. Maka perlakukan, disitulah sebenarnya nilai ngapa kok Nabi Ibrahim itu menyembelih anaknya. Maksudnya ambilkan istisari. Kalau kita menyembelih binatang, ibaratkan itu adalah anak kita, sehingga kita perlakukan dengan sopan, dengan baik, penuh kasih sayang. Jangan asal banting, rubuhin, nggak bisa. Harus diperlakukan, karena itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Iya Pak. Nah, pertanyaan terakhir, kebaikan apa yang didapat dalam diri seseorang ketika berkurban, dan apa
pengaruh pada jiwanya dan sosial kemasyarakatannya. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir, semua ibadah, baik yang sifatnya ibadah qot'i atau mahdhah, ibadah yang pasti yang sudah ditentukan, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, ketika itu dilakukan dengan hakikat, bukan sekedar dikerjakan. Kan kita ini sering mengerjakan pekerjaan, yang penting dikerjakan. Iya benar Pak. Hanya mengerjakan sholat, yang penting hilang kewajiban, mengerjakan puasa, hilang kewajiban, mengerjakan, nah itu karena tidak mengerti hakikat daripada itu. Nah, jadi ketika mengerjakan ibadah tidak dipahami hakikat daripada ibadah, nggak akan berpengaruh dalam dirinya. Begitu juga kalau kita berkorban hanya untuk sekedar Allah perintah sunnah, tidak ada, tapi ada nilai-nilai makna yang didapat dalam diri seseorang. Ya, paling tidak ketika orang itu berkorban, satu, sikap daripada qanaah, kepuasan dalam hidupnya ditemukan. Dia, yang kedua, kepekaan sosial. Orang punya kepekaan sosial. Betapa orang itu, kan dalam bahasa kita, orang itu kalau dibantu kan senang. Iya benar Pak, kalau dibantu. Ya, tapi ada yang lebih senang, bisa membantu orang. Nah gitu loh. Makanya ada bahasa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Artinya berpikirlah dalam hidup ini kita membantu. Selanjutnya ketika kita banyak memberi, paling tidak timbul dalam diri kita tidak ada sifat dengki, iri hati, enggak. Nah itu sumber penyakit jiwa yang luar biasa. Orang bisa tidur nyenyak karena kita punya penyakit dengki, iri, nggak bisa tidur semalam. Tetangga yang beli mobil, kita yang nggak bisa tidur. Tetangga yang beli motor, malah kita yang nggak bisa tidur. Bayangkan coba, kenapa? Punya sifat dengki. Nah, itulah berkorban, memberikan sedekah kebaikan. Dia plong aja, enak. Sehingga timbulkan dalam kebaikan. Orang mendapat nikmat, alhamdulillah. Dia mendapatkan satu ujian, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Orang mendapat kebaikan, dia nggak merasa iri, nggak dengki. Dia mendapat kebaikan, nggak merasa ujub takabur. Itulah kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang didapat dalam diri orang ketika dia melakukan korban itu dengan penuh keikhlasan. Karena ibadah itu yang dituntut adalah keikhlasan. Keikhlasan ya. Itu Bobaku, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu dan saya harus mengakhiri dialog ini. Namun sebelumnya, kami akan meminta Ketua Majelis Ulama Indonesia Tulang Bawang Barat, Bapak Muhyiddin Pardi, untuk memberikan closing statement atau harapan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat menjelang Hari Raya Idul Adha. Silakan Pak. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, khususnya masyarakat Tulang Bawang Barat atau Tubaba yang kami cintai, pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan beberapa hal yang prinsip atau yang penting yang perlu diketahui oleh kita. Yang pertama, bahwa pada bulan Idul Adha atau bulan haji banyak hal yang kita dapatkan. Yang pertama, sama-sama di tahun ini orang-orang banyak menuju tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji membuka wawasan bagi kita, membuka wawasan keilmuan, membuka wawasan sosial dan lain sebagainya. Artinya bahwa ternyata perbedaan dalam hidup hal yang sudah lumrah dan tidak boleh ditawar. Maka jangan pernah kita memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Tapi bagaimana kita memahami orang lain tentang bahwa dia tidak sama. Yang kedua adalah tentang berkorban. Lakukan daripada korban ini ketika kita mempunyai kemampuan, dan jangan dipaksakan berkorban ataupun melakukan penyembelihan korban. Bukan menaikkan derajat status kita dalam hidup, tapi paling tidak meningkatkan ketakwaan. Jangan pernah kita melakukan bahwa kita tinggi diri, kita bisa merasa mampu berkorban dan kita memberikan pada orang lain, tidak sedemikian rupa. Tapi di situ adalah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Sang Maha Kuasa. Ya, baik Tubuh Baku, sampai sini dulu dialektika kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhyiddin Pardi selaku
Ketua MUI Tulang Bawang Barat. Sukses selalu dan kami harap bisa hadir lagi di lain waktu. Insyaallah. Saya Anggun Eristi selaku pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan tetap stay on di Tubabaku, The Goodness of Tubaba. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.